Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku masih dengan semangat Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan bulan literasi. Ayo cerita buku yang kita baca. Gitu ya semangatnya. Nah, pada hari kelima, hari ini hari kelima untuk saya, beberapa teman mungkin masih hari keempat. Hari kelima puasa, saya memilih satu buku Puasa Puisi karya Widya Mareta. Sengaja nih milihnya yang ini biar ada kata puasanya. Dan sebenarnya ini racikan karena kan saya berniat untuk rutin men-sharing buku yang saya baca di bulan Ramadan ini, setiap hari satu buku. Nah, konon dalam satu obrolan di konten punya buku bersama Kak Ayu ya, pada suatu hari di tahun lalu kalau nggak salah, kami pernah ngobrol tentang bagaimana teknik membaca buku biar kita nggak capek. Pilihlah buku-buku yang kita baca itu, beberapa itu memang genre yang kita suka. Karena itu saya kan kemarin sudah ngomongin ada Pareto, ada apa lagi kemarin? Ada Pareto, ada Ibnu Khaldun, ya kan, ada tentang gerakan dakwah di Indonesia, berat-berat kemarin ya. Karena itu malam ini saya cerita, walaupun ini mungkin beberapa teman ada yang merasa berat membaca puisi ya, tapi bagi seorang putu puisi adalah oase tempat kami, tempat bersandar ya, berlibur dari buku-buku yang bertema-tema seperti hari-hari kemarin. Saya pilih Puasa Puisi, karya Widya Mareta. Mbak Widya Mareta ini sebenarnya saya juga belum pernah ketemu langsung, hanya berinteraksi di media sosial ya. Dan saya penyuka puisi-puisi beliau. Dia aktif di Indonesia Tera. Jadi ini buku ini juga terbitan dari Indonesia Tera ya. Jadi ya di sini ada Tera Kata. Ini semacam prakata dari penerbit yang ini memberikan pengantar siapakah Widya Mareta. Widya Mareta. Widya Mareta ini digarisbawahi oleh si penerbit adalah perempuan penyair. Jadi penyair yang sudut pandangnya perempuan. Dan memang ini terasa betul di buku ini. Ya, sangat perempuan, dan kalau dia disebutnya itu adalah pengikat imajinasi, di mana saya bisa membentuk segala macam pengalaman, perasaan ke dalam satu kalimat. Ini kata Widya Mareta ya. Di pengantarnya dituliskan bahwa bagi Widya puisi itu adalah pengikat imajinasi. Seru kan? Jadi kalau kita ada sesuatu, ikat dengan puisi. Ya. Jadi gimana caranya? Dan menariknya puisi ini kan bisa ringkas dan pendek, tapi bisa tanpa memerlukan bab atau babak atau halaman ya, banyak halaman, tapi bisa mengajak imajinasi itu, mengajak orang lain merasakan hal yang sama. Kayaknya mirip sama alasan mengapa saya memilih puisi dalam menulis menuliskan pikiran saya cenderung memilih puisi karena itu tadi, dia ringkas tapi bisa menyampaikan banyak hal. Kalau ada penangkapan makna yang berbeda, ya nggak apa-apa gitu. Ya namanya puisi itu kan katanya beginilah cara puisi bekerja. Dia dilempar saja, sang pembaca puisi dan penulis puisi bisa jadi menangkap makna yang berbeda, dan itu sah-sah saja. Yang penting imajinasinya tertangkap. Nah, malam ini saya ingin cerita tentang buku ini. Karena saya cerita buku, tentu saya akan menyampaikan secara keseluruhan buku. Kalau puisinya sebenarnya ada beberapa yang sudah saya baca dalam kesempatan beberapa di media sosial saya membaca buku puisinya Mbak Widya Mareta ini karena berenergi dan saya suka. Jadi gini, buku ini disusun oleh Indonesia Tera dalam satu susunan manis ya. Feminim banget ya, ada gambar perempuan secara siluet gitu ya. Dan isinya itu selain puisi dan pengantar dari Indonesia Tera tadi, ada komentar 3 pembaca puisinya. 3 pembaca, yaitu yang pertama Nimade Purnamasari, penyair semua ini. Joko Pinurbo, ini yang dahsyat nih. Mbak Widya ini bisa minta Mas Jokpin ikut menuliskan dia mengomentari satu puisinya Mbak Widya ya. Dan Melani Budianta. Jadi kalau teman-teman beli buku ini, teman-teman juga merasakan selain puisi Mbak Widya, teman-teman bisa menikmati
apa kata para pembaca tadi. Ya, 3 orang pembaca puisi, pembaca buku puisinya Mbak Widya yang dituangkan di buku ini juga. Saya pikir ini mengayakan kumpulan buku puisi ini. Ya kan? Tidak sekedar puisi tapi ada pembaca. Nah, sekarang kita memasuki ke deretan puisinya. Saya hitung ada sekitar 1, 2, 10, 20, 30, 40, 44 puisi dalam buku ini. Ada 44 puisi. Saya justru menggarisbawahi, ini sekalian nanti kalau Mbak Widya nonton kontennya ya, saya mengapresiasi sekali Mbak Widya. Puisi yang dikumpulkan di sini ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5 puisi dengan judul Tembang Mecopat. Ya. Jadi pertama ada Mas Kumambang, dalam kurung judulnya Janin tapi dalam kurung Mas Kumambang. Terus ada juga Terlahir dalam kurung Janin ya. Pertama Janin. Yang kedua itu bukan Terlahir, judulnya Anak Mimpi, tapi dalam kurung Mijil. Kemudian ada juga Sinom. Sinom itu cerita muda ya. Di sini judulnya Kanvas dalam kurung Sinom. Dan ada tentang ibu ya. Pohon Ibu dalam kurung Kinanti. Kinanti kan juga puisi dalam Tembang Mecopat. Dan ada Asmarandana. Nah, untuk teman-teman yang belum kenal, ini kalau bukan orang Jawa mungkin kadang nggak ngeh istilah tembang mecopat ya. Jadi kalau di Jawa itu ada tembang mecopat yang sebenarnya terdiri dari 11 jenis. Jadi kaidah saya dulu ibu saya pengajar tembang ya. Jadi tembang mecopat itu udah ada kaidahnya, nadanya, susunan suku katanya, akhirannya itu tuh semua punya rumus sendiri. Ya. Ini boleh kalau teman-teman mau ngulik apa itu tembang mecopat, silakan. Nanti di Google banyak. Bahkan kalau mau ke Presiden Jancuker itu, Sujiwo Tejo itu kalau nggak salah pernah punya konten tentang tembang mecopat. Dia mengajarkan beberapa tembang dengan cara lantunannya, nadanya. Luar biasa, itu dahsyat sekali. Dan itu puitik, karena puisi itu sebenarnya kan memang dilakukan. Tembang mecopat itu sangat puitis ya. Nah, ada 11 jenis tembang ya. Tembang mecopat, dan ini boleh saya sampaikan di sini ya. Nanti saya sekalian menghubungkan dengan 5 judul puisinya Mbak Widya Mareta di buku Puasa Puisi yang ternyata nyambung dengan filosofi tembang mecopat itu. Tembang mecopat yang 11 tadi itu, yang pertama Mas Kumambang, itu adalah Mas Kumambang itu kan ngambang. Itu adalah janin. Cerita tentang janin yang mengambang dalam rahim ibu. Dan cocok banget ini Mbak Widya, dia menuliskan puisi judulnya Janin. Nanti saya bacain deh. Kemudian Mijil itu terlahir. Jadi bagaimana seorang manusia dalam bentuk bayi itu terlahir, itu Mijil. Itu yang kedua. Yang ketiga Sinom. Sinom itu muda. Enom kan muda. Lalu Kinanti. Kinanti itu dipandu. Kinanti itu keibuan yang dipandu. Jadi Kinanti. Lalu kelima Asmarandana. Jadi si jabang bayi dari manusia yang tadi dari janin sampai dengan muda, lalu Kinanti tadi ya dipandu sang ibunya, lalu tahapan berikutnya adalah Asmarandana. Dia akan terbakar api asmara. Asmarandana. Bahkan ada bukunya Gunawan Muhammad ya dengan judul Asmarandana juga, buku kumpulan puisinya Gunawan Muhammad. Kemudian yang keenam Gambuh. Gambuh itu adalah sepaham. Jadi ketika Asmarandana, bisa jadi ini bukan masalah rasionalitas ya. Asmarandana bisa jadi hasrat, ya, gairah gitu, bergelora. Tapi kalau udah sampai Gambuh, ini mulai sepemahaman. Atau kalau bahasa itunya tafahum, saling memahami. Kemudian Dandanggulo, akhirnya dia menikah mungkin ya. Terus dia menikmati manisnya kehidupan. Jadi setelah saling memahami, terus menikmati manisnya kehidupan. Dandanggulo. Kemudian Durmo. Durmo itu mundurnya tata krama. Ada yang menerjemahkan begitu kayak mundurnya tata krama. Mulai mundur ini. Mulai ada kekurangan di sana sini di cara pandang ada bias-bias dalam cara menjalani kehidupan kita, sehingga makanya di Durma ini banyak cerita tentang kemarahan gitu ya.
di tembang Durmo ya. Jadi dia mundur. Mohon maaf nih kalau penjelasan saya kurang representatif ya, karena saya nggak terlalu, saya dulu menyesal karena belajar tembang tuh hanya sampai SD. Harusnya ngulik lagi ya. Mungkin ini pemantik, nanti setelah bukunya Mbak Widya Mareta ini mungkin saya harus belajar tentang filosofi tembang mocopat lebih dalam. Kita cari bukunya. Kemudian ada pangkur. Pangkur itu adalah, ini yang ke mana? Pangkur itu yang ke Durmo, pangkur. Ya benar ya, udah ke-9 ya. Pangkur itu adalah menarik diri. Jadi mulai menarik diri. Setelah tadi mundur ya, terus menarik diri, pangkur, lalu megatruh. Megatruh ini kalau teman-teman merasakan judulnya, megatruh itu ya. Kalau dipenggal dua, katakan megat ruh. Megat itu kan menceraikan, ruh itu nyawa. Jadi megatruh ini adalah cerita sakaratul maut. Saat kita akhirnya merasakan kenikmatan kematian. Merasakan kematian megatruh. Karena dalam tradisi Jawa memang kematian itu bukan hal yang ditakuti ya. Tradisi Jawa itu kematian adalah proses saja, dijalani saja ya. Megatruh. Lalu terakhir 11 itu pucung. Pucung itu sebenarnya kematian. Karena pucung ini diambil dari kata pocong. Jadi setelah dipocong gitu. Jadi sudah mati. Jadi 11 tembang mocopat ini adalah sebuah siklus kehidupan yang ditulis oleh para pendahulu orang-orang Jawa yang memahami filosofi Jawanya dalam rangkaian tembang mocopat. Ya, mohon maaf nih, jadi ngomongnya kemana-mana ya. Padahal kita mau ngebahas bukunya Mbak Widya Mareta. Tapi karena setelah saya baca bukunya, kan kemarin-kemarin saya baca puisinya Mbak Widya. Setelah saya pingin hari ini saya ngomongin buku puisi, saya baca bukunya, kok malah jadi merasakan, oh ternyata ada polanya. Pola yang indah dalam susunan puisinya Mbak Widya di buku puisi, Puasa Puisi ini adalah ada 5 judul puisi yang diambil dari tembang mocopat. Nah, mungkin malam ini saya bacakan 5 puisi itu aja ya. Kalau semuanya ke 44, waduh panjang banget ya. Mungkin 5 itu ya, minimal teman-teman bisa merasakan arahnya Mbak Widya. Pertama, Janin. Ini ada di puisi pertama lagi janinnya. Janin dalam kurung Mas Kumambang. Jadi ini cerita tentang janin tapi dengan sudut pandang salah satu jenis tembang mocopat Mas Kumambang. Ada janin yang gemar bergelantungan pada tali puisi. Ibunya kegelian, perutnya yang penuh dengan sekantung rahasia, bergerak gesit seperti diatur irama. Penciptanya lebih geli lagi. Karyaku yang satu ini kok ya lincah sekali. Suatu saat janin itu akan tumbuh, rajin memanjat pada atap bahasa, bergelanyut pada pohon sejarah ayah ibunya, lahirnya yang kelak disempurnakan nasib, akan menuliskan tanda tanya dalam bentuk kisah-kisah. Ayahnya berdoa, semoga cita-citanya sederhana saja. Ibunya berdoa, semoga tidak jadi penyair seperti ayahnya. Janin itu sejenak terdiam dalam senyap kamarnya. Hati bergetar mengaminkan doa sebelum napas dan bahasa berhasil merampas tidurnya. Indah ya. Inilah gaya Mbak Widya ya. Dia menceritakan tentang janin puisi. Janin puisi. Ya, berikutnya sebenarnya saya langsung mau lanjut ke Mijil yang artinya terlahir ya. Tapi saya tergoda untuk membacakan puisi kedua. Karena di buku puisi ini, di puisi keduanya itu judulnya Genesis. Dan Genesis itu kalau teman-teman paham makna Genesis itu kan sebenarnya
awal mula ya. Genesis itu kan awal mula, bagian pertama. Kalau di perjanjian lama itu di bagian pertama yang berkisah tentang kejadian dunia. Jadi Genesis ini seperti bagaimana dunia diciptakan. Soalnya nyambung nih sama puisi yang sebelumnya. Saya bacakan ya. Genesis. Ketika kosakata diciptakan, maka Tuhan tak lupa menciptakan puisi. Kemudian waktu menyusun diam sambil membungkusnya rapi di bibir sepi. Kau sunyi meredam bahana, mengecap rasa hening dari angin yang datang dan bermula dari tiada. Dari situ tercipta bahasa, suku kata yang tersayup dari bibir manusia pertama. Tapi untuk apa semua tercipta saat kau bahkan tak mengenal cahaya? Segalanya beranjak dari ingatan seperti tamu ziarah yang pulang dengan tergesa. Kau tetap diam, langit basah, tanah basah. Seakan 4 sungai Eden tumpah dari matamu. Dahsyat ya. Saya suka betul puisi ini karena mewakili betul ya, mewakili saya yang saya rasakan betapa dunia itu dimulai dari kata. Gitu. Saya termasuk yang sampai pernah menuliskan itu satu prakata dalam buku karya anak-anak di sekolahnya anak saya gitu kan, dikumpulin karya-karya anak-anak itu, terus saya diminta bikin semacam pembukaan gitu dan saya tuliskan di situ tulisan beberapa kalimat, beberapa alinea gitu, tapi judulnya awal dunia adalah kata. Ya seperti yang dituliskan Mbak Widya dalam puisi Genesis ini. Ketika kosakata diciptakan, Tuhan tidak lupa menciptakan puisi. Ya. Jadi suku kata tersayup dari bibir manusia pertama. Jadi sebenarnya dunia itu ada secara fenomenologis di kepala kita. Itu justru ketika kita mulai berkata-kata. Kalau kata Tuhan dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah yang wa'alama adamal asma'a kullaha thumma araduhum 'alal malaika. Jadi ketika alama adamal asma'a, jadi ketika diajarkan pada Adam itu kata-kata, nama-nama dari benda-benda itu. Itu kan kata. Jadi Tuhan sendiri langsung yang mengajarkan pada Adam manusia pertama untuk mengenal kata-kata. Dan kalau kita tarik dalam teori evolusi, masuk akal. Karena Adam adalah homo sapien pertama yang pernah merasakan revolusi kognitif berupa revolusi berbahasa. Jadi saya pikir puisi ini puisi yang sangat dalam ya, cukup kuat gitu ya. Bagaimana kejadian diciptakan. Terlebih ketika judulnya Genesis ya. Genesis saya langsung ingat, oh itu ada di bagian pertama perjanjian lama ya. Cerita tentang kejadian dunia kan. Pas banget. Makasih Mbak Widya ya. Sangat mencerahkan. Oke, kayaknya saya kalau baca satu-satu bisa jadi saya baca semuanya ini. Karena memang semuanya suka. Ada beberapa puisi yang pernah saya baca langsung. Ini sebelum Mijilnya Anak Mimpi ada satu komedi ini juga pernah saya baca. Pernah baca saya lupa saya posting di mana, tapi saya kirimkan langsung ke penulisnya, ke Mbak Widya, karena saya ngerasa wow gitu. Oke, tapi itu nggak usah saya baca lagi, takutnya jadi semua puisi ini akan saya baca. Saya ke Mijil aja ya. Mijil yang tadi kalau kata filosofi di Tembang Mocopat itu bermakna kelahiran. Mijil di puisinya berjudul Anak Mimpi. Mijil. Seorang ibu sedang memanaskan anak mimpinya di dalam panci. Bayi mimpi itu bergolak. Sebentar menyelam, sebentar mengapung lagi. Ia merebus anak mimpi tanpa bumbu. Air mata sudah menggaram di tubuhnya. Anak mimpi
Yang sudah matang itu ditiriskan dari air mata dan dituang ke dalam mangkuk yang masih kosong. Karena sang ayah sedang tersesat dalam rimba bahasa, ibu itu memuntahkan jantungnya, menjadikan detaknya sebagai pengganti azan pertama. Lalu ia menggunting tali puisi dari pusar anaknya. Biarlah dia menciptakan puisinya sendiri, asal jangan jadi penyair seperti ayahnya. Anak ini akan tumbuh dengan baik. Hidupnya dipelihara oleh kata-kata, dicukupkan dengan peristiwa. Kelak, anak mimpi tak perlu menangis untuk merayakan duka. Air mata sudah menggaram di tubuhnya. Dahsyat ya. Saya nggak bisa menceritakan lebih dalam puisi ini, tapi saya sangat merasakan. Teman-teman masih ngerasain. Ada kalimat yang diulang. Dan inilah kekuatan repetisi dalam puisi. Apa? Kalimat yang diulang dalam puisi ini. Dia hanya mengulang 2 kali, tapi rasanya kayak digedor-gedorkan dalam otak kita gitu. Iya nggak sih? Yaitu air mata sudah menggaram di tubuhnya. Menurut saya gila itu. Kebayang gak sih seseorang yang kesedihan itu melengkapi dirinya untuk menjadi anak yang mendewasakannya. Air mata sudah menggaram di tubuhnya. Makasih Mbak Widya. Itu kayak begini nih. Karya Mbak Widya itu selalu wow. Berikutnya adalah Kinanti. Nah, Kinanti ini kalau dalam puisinya, dalam tembang Mocopat, Kinanti ini sering ditulis lagu tembang-tembang yang beraroma nasihat orang tua. Aku sih nangkepnya begitu ya, Kinanti. Jadi kasih sayang, dalam bentuk kasih sayang. Kalau cara itu ada yang bilang sih dipandu, makna Kinanti itu dipandu. Saya bacakan ya, judulnya Pohon Ibu Kinanti. Tahukah kau bahwa api tidak memiliki bayangan? Kata ibu sebelum kantuk berasul mengetuk kepalaku. Karena ia bukan benda padat yang menghalangi cahaya, tapi ia menjadi cahaya itu sendiri. Kata-kata ibu kekal meresap dalam jantungku, bawakan deras sungai mengalir bersama zat-zat yang membesarkan tubuhku. Tangan ibu adalah kumpulan puisi-puisi pendek, dan napasnya adalah sebungkus permen jahe di perjalanan panjang. Dongeng-dongengnya terbuat dari susu coklat, hadirkan hangat pada perut sepanjang malam. Tumbuhlah seperti capung, membaca pertanda, sayap tipis tak gentar hujan, mata tajam selalu waspada. Mata ibu agung dan hangat, seperti kitab suci yang baru keluar dari mesin pencetak. Di kakinya telah tumbuh pohon-pohon rindang, sebuah taman luas yang tak akan terbayar, bahkan dengan membopongnya ke kuil paling kudus sekalipun. Jadilah penunjuk adalah kaki-kaki lelah, seperti kompas mengimani arah. Saat kau tiba-tiba berhenti jadi balita, jangan hapus jejak kanakmu dari kisah. Saat ku sadar, doa ibuku adalah musik yang berputar tanpa jeda. Ku jadikan diriku daun-daun yang mengubah lagu dari angin dan hujan. Getarkan dawai dari ranting dan dahan, selagi musim menekuninya dari bulan ke bulan. Adalah pohon yang menetap di kakinya, istana bagiku kelak.
cocok ya buat puisi yang dibacakan di hari ibu. Menurut saya ini puisi yang sangat mewakili. Saya termasuk paling jarang mampu menulis puisi tentang ibu. Makanya kalau ada hari ibu lalu terus ada semacam sayembara atau lomba menulis puisi tentang ibu, saya jarang ikut. Karena bagi saya ibu itu sudah puisi gitu. Sehingga berat menuliskan tentangnya gitu. Mbak Widya ini mampu menuliskan itu dengan cara yang nyaman gitu. Tetap berjarak. Ini bahkan malah dibuat dalam satu percakapan gitu. Dan dia menukil jenis tembang Mocopat Kinanti, dan menurut ini sangat mewakili. Bahkan ketika dijudulin Kinanti aja semua kalau orang Jawa udah paham ini arahnya kemana gitu. Dan nasihat ibunya dahsyat. Nasihat ibunya dahsyat. Saya suka betul dengan perumpamaan capung. Capung dengan sayap tipis tak gentar hujan. Karena kan kenapa sayap tipis capung itu berbeda dengan sayapnya kupu-kupu misalnya? Karena sayap capung itu mampu terkena air hujan dan dia tetap terbang. Dan dia menjadi penanda, kata Mbak Widya di sini kan capung membaca penanda. Karena sebenarnya pertanda ya, membaca pertanda. Karena memang capung ini kan mewakili alam, kode alam bahwa ada air jernih di sekitar. Konon begitu katanya. Jadi kalau ada air jernih, mata air jernih di sekitar, biasanya ada capung yang berterbangan. Jadi dia sebuah pertanda. Lalu di akhir puisinya, menurut saya ini dahsyat ya. Makasih Mbak Widya. Ini sekali lagi ini cara indah. Ini buat teman-teman yang ingin mulai menulis puisi, boleh menjadi tanda petik catatan gitu. Bagaimana menuliskan sesuatu yang sebenarnya sangat klise, tapi menjadi kalimat yang tetap indah. Bayangkan ketika ada kalimat, surga di bawah telapak kaki ibu. Betul kan? Itu kan sangat klise. Semua orang udah paham gitu ya. Tapi Mbak Widya menuliskan dengan, adalah pohon yang menetap di kakinya, istana bagiku kelak. Itu kan maknanya surga di bawah telapak kaki ibu. Menurut saya itu, wow. Nah, itu tentang Kinanti. Kemudian, dua puisi lagi ya. Ada puisi tentang masa muda, Sinom. Ya, Sinom itu kan mewakili masa muda dan Asmarandana. Sinom ini diberi judul oleh Mbak Widya dengan Kanvas. Izin saya bacakan. Kanvas. Sinom. Seperti kanvas yang masih putih dan polos. Seorang gadis baru sibuk memilih merek pembalut. Tubuh mungilnya yang baru saja terjamah usia. Sejenak tertelan ke dalam dinginnya lantai atau serba. Ini pembalut. Bantal paling rahasia bagi nyenyak mimpi kanak-kanak. Mengantar ke rangka, berperang menuju hari-hari yang pekat. Lantas dicegat untuk memikul bahasa perkara perempuan. Apa itu perempuan? Perempuan adalah pelajaran aljabar yang tak menunggu. Masa kecilmu yang giat tamasya akan berlindung bubuhan klorin. Ibu baru bermantel salju yang akan menemuimu sekali-sekali di tengah agenda terencana. Tatanan rambut mengikat kisah-kisah bocah. Bulan yang mulai memendar di dalam mata, pertanda kau harus selalu waspada. Karena lebih dari itu semua, dunia hanya sebuah gabus yang akan menyerapmu perlahan. Maka simpanlah pembalut ini, karena tak cukup sebidang kanvas untuk melukis risalah yang bebas berloncatan pada mimpi. Ruang tidur putih tanpa dekorasi, berenang dalam kepungan zat besi, bersama cukup gizi yang kau serap setiap hari. Ya, ini puisi yang menurut saya menjadi tepat. Indonesia Tera, si penerbit buku ini menyebutnya langsung mengidentitaskan Mbak Widya Mareta sebagai perempuan pemuisi gitu ya. Perempuan penyair gitu. Karena puisi ini sangat perempuan.
puisi ini menurut saya hanya bisa dituliskan oleh seorang yang merasakan bagaimana sesuatu yang disebut pembalut itu demikian mewakili banyak hal. Karena yang sekedar pembalut itu membuktikan bahwa saat itu pula lah dia menjadi perempuan dengan memikul bahasa perkara perempuan. Atau definisi perempuan yang disampaikan oleh Mbak Widya dengan perempuan adalah pelajaran aljabar yang tidak menunggu. Karena hitung-hitungan itu ternyata nggak masuk. Kapan tiba-tiba datang pertama kali, datang bulan itu? Itu kan menjadi sebuah misteri bagi anak-anak remaja. Maka ini tepat sekali lagi nih pemilihan judul tanda dalam kurung sinom ini sangat mewakili. Karena sinom di Tembang Mocopat itu memang perkara bagaimana seorang tumbuh menjadi anak muda. Dan yang seru lagi adalah ketika dunia hanya gabus yang menyerapmu perlahan. Ketika berbicara tentang pembalut yang menyerap, tapi Widya Mareta menganalogikan dunia sebagai gabus yang menyerapmu perlahan. Jadi kita sebagai manusia ini diserap dunia perlahan-lahan. Sehingga belum lagi dibandingkan dengan kanvas. Waduh, seru ya. Jadi sebuah pembalut bisa menjadi sesuatu yang sangat puitis di tangan seorang Widya Mareta. Oke, saya akhiri obrolan kita pada malam hari ini dengan puisi yang terakhir. Jadi terakhir versinya, versi puisi yang sesuai dengan filosofi Tembang Mocopat, yaitu Asmarandana. Asmarandana ini sebenarnya judul yang sama, persis ditulis oleh seorang Gunawan Muhammad dan bahkan menjadi buku kumpulan puisinya. Puisi Asmarandana ditulis oleh Mbak Widya ini sangat pendek. Judulnya Asmarandana. Suatu malam aku pergi ke tubuh sebuah lipstik dan tidak pernah kembali. Selesai. Ini dahsyat lagi ya, seorang Widya Mareta mengambil filosofi lipstik dalam kehidupan seorang perempuan. Lipstik itu ketika kita masuk ke dalam dunia lipstik menjadi hiasan, mempengaruhi banyak hal. Padahal hanya memoles di sekian senti dalam tubuh kita, dalam wajah kita, tapi mempengaruhi banyak hal. Warnanya tergantung dengan acara yang kita hadiri. Dan bahkan nanti dia akan hilang dalam hitungan menit yang mungkin nggak lama. Tapi menjadi penting, menjaga emosi, menjaga kepedean ya, kepercayaan diri seorang perempuan. Saya pikir itu sangat mewakili. Terlebih judulnya Asmarandana. Oh, berarti lipstik ini perkara tentang asmara. Atau kalau bahasa di filosofi Tembang Mocopat itu Asmarandana itu adalah api asmara. Jadi ini adalah fase sebelum sampai di gambuh. Jadi antara sinom dan gambuh itu ada Asmarandana. Sinom tadi awal menjadi dewasa, Asmarandana itu saat terbakar api asmara, nanti berikutnya adalah gambuh, saat seorang perempuan bertemu dengan pasangannya yang sepemahaman, saling paham. Dan seperti kelanjutannya tadi ya, setelah gambuh, dandang gulo. Oke, demikian ya buku puasa puisi ya. Orang bertanya mana kata-kata puasanya ya. Sebenarnya ada beberapa sih, ini ceritanya sebenarnya banyak ya. Ada cerita tentang Gus Abdurrahman Wahid dan sebagainya. Tapi menurut saya indah ya, puasa puisi, bentuknya juga judulnya cukup puitik. Walaupun saya nggak tahu Mbak Widya ini puasa apa enggak. Tapi enggak. Itu kan ini sekali lagi ini cara puisi bekerja. Dia lentur tergantung bagaimana kita pembacanya. Bisa jadi apa yang dimaknai oleh sang penulis berbeda dengan apa yang membacanya, dan itu sah-sah saja. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.